ini Mbak Kendil Jopo Montro dimintai tolong oleh salah satu teman kita, salah satu pasiennya, untuk memisahkan pelakor dari istrinya. Ini adalah bujang renggang teman-teman, cuma ini belum dibelah ya. Jadi kami sudah mengunggah salah satu video tentang bujang renggang, kalian bisa cek di beranda kami. Kemudian ini adalah bujang kepiar untuk membubarkan hubungan yang seharusnya tidak dilakukan. Ini Mbah Kendil juga nyambi ya teman-teman. Dia membuatkan tumbal untuk salah satu orang yang ingin menjual rumahnya. Jadi ini adalah tumbal agar rumah atau tanah bisa cepat laku teman-teman. Ini nanti akan dibelah, cuma ini kan belum selesai. Kita akan menunggu dan Mbah Kendil akan membelahnya nanti. Terus untuk bujang kepiar ini karena spesial, jadi ini sengaja tidak kami buka. Akan seperti ini sampai nanti pada saat akan pembantingan baru kita akan lepaskan kulit-kulit daun pisang ini. Ya teman-teman, inilah bujang renggang baru saja dipotong oleh Mbah Kendil Jopo Montro. Jadi penampakannya seperti ini. Ini nanti akan didoakan oleh Mbah Kendil Jopo Montro. Jadi ini nanti tidak akan dikajatkan, melainkan didoakan secara batiniah, karena ini adalah niat yang penuh dengan privasi teman-teman. Kita akan memulai mendoakan bujang renggang dan bujang kepiar yang akan kita banting pada nanti acara ritual pembantingan. Ini Mbah Kendil sedang menyiapkan bakaran kemenyan agar wangi teman-teman. Ini adalah bentuk penghormatan kita terhadap gaib-gaib Allah. Ini dia teman-teman. Jadi Mbah Kendil sudah mulai mendoakan bujang yang telah kita buat tadi. Sehingga teman-teman, meskipun kami tidak bisa menjamin keberhasilan atas kiat seperti ini, tetapi tidak sedikit orang yang tertolong menggunakan cara-cara dengan diiringi dengan rampatan adat tradisi peninggalan nenek moyang seperti selamatan seperti ini. Teman-teman, kita memang sengaja melakukan pembantingan bujang kepiar di area makam atau kuburan umum seperti ini. Ini sebagai saksi bisu atas apa yang menjadi niat kita untuk membantu salah satu pasiennya Mbah Kendil Jopo Montro. Pada kali ini teman-teman, pasiennya Mbah Kendil laki-laki. Beliau mengadukan permasalahannya kepada Mbah Kendil Jopo Montro bahwasanya istri yang sangat dicintainya telah tergoda dengan laki-laki lain, sehingga mereka menjalin hubungan yang seharusnya tidak mereka lakukan. Mereka menjalankan perselingkuhan. Kita akan membantu membubarkan hubungan istri pasien Mbah Kendil ini dengan laki-laki lain itu. Semoga dengan kiat bujang kepiar seperti ini, pasiennya Mbah Kendil ini segera mendapatkan jawaban dari segala permasalahannya. Istrinya bisa kembali sadar, bisa kembali menjalinkan hubungan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warohmah. Teman-teman, cara-cara seperti ini kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah bentuk usaha kita dengan penuh keyakinan dan penuh rasa langsa, rasa pasrah kepada Allah. Insya Allah, Allah akan memberikan jawaban atas segala permasalahan kita. Bujang kepiar telah dibanting berdasarkan instruksi dari Mbah Kendil Jopo Montro yang tidak kami cantumkan di sini teman-teman, karena itu berbentuk privasi dan hanyalah Mbah Kendil dan Allah yang tahu. Ini kemudian sama Mbah Kendil langsung didoakan, semoga apa yang menjadi usaha kami pada malam hari ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pasiennya Mbah Kendil Jopo Montro ini bisa mendapatkan atas permasalahannya, istrinya bisa kembali sadar, dan laki-laki yang mengganggu rumah tangganya bisa menyisih atau ambiar atau kepiar hubungannya dengan istri pasiennya Mbah Kendil ini. Teman-teman, kiat pembubaran atau dengan menggunakan beras kepiar seperti ini tidak bisa sembarangan dilakukan.
sehingga harus menggunakan instruksi orang yang benar-benar mengerti atas ritual beras kepiar atau bujeng kepiar ini. Karena ini sangat mengandung nilai-nilai perlambang yang sangat tinggi. Bahkan Mbah Kendil Jopomontro pun tidak berani untuk membanting beras kepiar ini. Sehingga teman-teman, kami selalu menginstruksikan, kami selalu meminta orang yang bersangkutanlah yang membanting beras kepiar ini, sehingga apa yang menjadi tujuan dari pasien ini bisa benar-benar terwujud, bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dasar apa yang dia lakukan, atas dasar usaha yang beliau lakukan. Kami sebagai praktisi teman-teman hanyalah bisa membantu melalui kiat atau cara-cara yang kami miliki. Sehingga Mbah Kendil ini bukanlah orang yang sakti, Mbah Kendil bukanlah orang yang hebat, melainkan hanyalah manusia biasa sebagai perantara atau sebagai umat Allah yang gemar membantu orang. Sehingga meskipun banyak orang, berpuluh-puluh bahkan beribu-ribu orang yang telah ditolong Mbah Kendil menggunakan cara seperti ini dan hasilnya pun Allah meridhoi berhasil, kami tidak berani menjamin teman-teman, karena keberhasilan hanyalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita kembalikan lagi, kita doakan semoga cara ini berhasil dan pasiennya Mbah Kendil ini bisa mendapatkan kelegaan atas dasar permasalahan. Dalam kasus rumah tangga atau intrik rumah tangga sangat banyak sekali, apalagi di zaman sekarang. Kita untuk menjaga keharmonisan rumah tangga memang sulit, karena rumah tangga memang banyak cobaan dan ujian, baik dari ekonomi atau dari yang lain. Apalagi banyaknya kegiatan-kegiatan yang bersifat menimbulkan cobaan, seperti halnya adanya media sosial dan hal faktor-faktor yang lain, sehingga rumah tangga bisa goncang. Dalam sebuah keluarga memang harus ada pengertian antara satu dan yang lain, antara suami dan istri. Kadangkala ekonomi kita tersendat-sendat, akhirnya salah satu dari keluarga mereka tega meninggalkan rumah tangganya, atau dengan kisah-kisah lama akhirnya mereka kembali kepada pacar yang lama, atau karena ekonomi mereka meninggalkan suami atau meninggalkan istri sehingga rumah tangga berantakan. Dalam kasus rumah tangga banyak faktor yang akan menggulingkan dan akan menggoyangkan, sehingga di dalam rumah tangga banyak sekali yang terguncang, yang akhirnya dalam satu keluarga susah untuk dirukunkan. Kasus-kasus rumah tangga sejak tahun 1990 kami sudah sering menangani hal seperti ini. Apalagi di zaman sekarang, semakin lama negara semakin maju, semakin lama dunia semakin modern, maka pergaulan atau kegiatan yang lain, hubungan antara laki-laki dan perempuan, halnya ada kebebasan yang akhirnya akan lupa dengan tugas, lupa dengan kewajibannya mereka menjadi sosok seorang keluarga. Mereka kadang-kadang sudah tua tapi jiwanya muda, mereka sudah tua, mereka bersifat kegaul-gaulan atau keremajaan, sehingga mereka sulitnya untuk menjaga harga diri mereka, dan akhirnya mereka tega dengan keluarganya. Yang pasti dan jelas, dengan adanya keluarga berantakan, kurangnya pengertian, jauhnya rasa ketakwaan, jauhnya rasa kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, jauhnya kita yaitu dari amalan-amalan yang bersifat bersembah kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Apabila orang takut dosa, apabila orang takut kematian, apabila orang takut di zaman nanti, maka mereka akan takut menjalankan dosa-dosa dan mereka akan bisa selamat di dalam sebuah keluarga. Keluarga harus berdasarkan dengan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena kita apabila berbuat jahat, atau kita berkhianat kepada keluarga, atau kita meninggalkan keluarga, atau kita berkhianat kepada istri dan suami, maka kita takut dosa, kita takut hukuman di alam akhir nanti. Sehingga kesimpulannya, apabila kita berkeluarga dengan dipagari oleh agama, dipagari oleh kepercayaan dan keyakinan, yaitu menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akhirnya kita akan takut berbuat dosa, kita akan aman, kita akan lestari, dan kita akan berkeluarga sakinah mawaddah, berkeluarga sakinah mawaddah dan warahmah. Menjadi korban yang misalkan sang suami meninggalkan istri, sang suami adalah selingkuh dengan perempuan yang lain, maka betapa susahnya sang istri ditinggal di rumah, betapa susahnya sang istri merasa dilecehkan, betapa susahnya anak dan istri ditinggalkan, sehingga sang suami akan tega meninggalkan keluarga. Keluarga tersebut akhirnya berbagai cara untuk mencari jalan agar keluarga itu selamat dan sempurna. Mereka berusaha bersifat berdoa atau minta tolong kepada seseorang yang dipercaya mereka bisa membantu. Adapun pertolongan tersebut hanya bersifat yaitu panunan atau permohonan. Berhasil dan tidaknya manusia tetap tidak bisa apa-apa, berhasil dan tidaknya tetap sumindi pasrah sumarah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang jelas untuk menolong sesama umat, menolong sesama manusia, tentu kita tidak boleh sombong karena kita adalah manusia biasa yang tidak punya kapasitas apa-apa. Kita hanya berdharma, kita hanya menolong kepada sesama manusia, sehingga perjalanan menolong orang, perjalanan agar kita di akhir zaman nanti kita akan mendapatkan pundi-pundi amal yang baik, yang mana bisa dibawa pulang di akhir zaman nanti. Kita akan diberikan rahmat, kita akan diberi cahaya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian maka sebagai gambaran bahwa betapa susahnya apabila rumah tangga berantakan. Kalau sudah rumah tangga berantakan, maka kita akan susah sendiri dan kita tidak ada kejelasan di dalam rumah tangga ini. Maka kita akan mendapatkan kehancuran di masa depan, tentu akan mengorbankan anak dan istri. Semoga dengan video ini sebagai acuan bahwa kita harus berhati-hati untuk menjaga keluarga, untuk menjaga anak dan istri dan suami, sehingga kita akan bisa mengantarkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan kita bisa mengantarkan keluarga yang bersejahtera, keluarga yang damai, keluarga yang rukun, keluarga yang bisa menyukseskan keluarga kita, terutama adalah anak kita. Teman-teman, mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan bagi kalian yang baru bergabung, jangan lupa subscribe. Cukup sekian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.